Dipersilakan Ibu Tuti. Dr. Mohon Dr. Wedi, Oh izin iya. Pak Ustaz, sarang Bapak Ibu Ya. sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah Kang Bu Tuti, sarang keluarga. Bapak Ibu sekalian, kita sebelum memulai kajian sore hari ini mungkin sedikit mukadamahi dari kajian sore hari ini. Kita kembali akan membahas satu kajian yang selama ini menjadi agenda besar dari Majelis Taklim Sahabat Surga, yaitu kajian mengenai privatullah dalam kaitan dengan Asmaul Husna series. Sore hari ini kita akan membahas mengenai Allah Al-Ahad, seindah tempat bersandar ya. Mungkin udah sekian pekan kajian Asmaul Husna series sempat tertunda ya karena kita dalam kaitan dengan menghadapi bulan suci Ramadan. Untuk sebelum memulai seperti biasa mohon untuk menertibkan mikrofonnya ketika Ustadz menyampaikan kajian. Tapi ketika Ustadz meminta interaktif, jangan sungkan untuk membuka mikrofonnya. Ustadz nanti akan menyampaikan kajian mungkin sampai pukul 5 ya Ustadz ya. Nanti pukul 5 nanti dilanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan nanti dari sahabat sekalian bisa menyampaikan pertanyaan dikaitkan dengan tema tentunya. Kalaupun dia tema ya insya Allah dipersilakan. Baik secara langsung ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Demikian untuk pembukanya. Kami persilakan sepenuhnya waktu pada Ustadz Dedi. Dipersilakan Ustadz. Baik. Jazakumullah khair Dr. Wedi. Mohon izin untuk memulai Pak Dokter, Bapak Ibu semua. Baik. Sudah kelihatan Pak Dokter? Sudah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wahaikum wa wahaikunna jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah, wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Ustaz, ada Prof. Azali juga Ustaz. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Prof. Azali, Prof. Dudi, masya Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Jazakumullah khair, Prof. Azali, Prof. Dudi sudah bisa hadir di pertemuan sore hari ini. Baik. Amin. Baik. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak, sahabat surga rahimani wa rahimakumullah, terutama yang teramat kita ta'zimi, tentu saja Ketua Sahabat Surga yang memandu di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini, Dr. Wedi, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan,
kebaikan, keberkahan. Juga guru-guru kita yang hadir di pertemuan indah sore hari ini, ada Prof. Linda, Prof. Enda, Prof. Azali, Prof. Dudi. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga ikhwan, akhwat, ibu dan bapak yang saya tidak bisa sebut satu persatu, Teh Rosi, Teh Ida, dan lain seterusnya. Puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan sahabat surga sore hari ini menjadi pertemuan terbaik di bulan terbaik untuk terus mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah yang maha baik di kehidupan kita, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita semua pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita bisa keluar dari Ramadan tahun ini menjadi alumni-alumni terbaik. Andaikan ini menjadi Ramadan terakhir buat kita semua dan Allah tidak mengizinkan kita bertemu kembali Ramadan tahun-tahun berikutnya, maka mudah-mudahan Pak Dr. Wedi, inilah Ramadan terbaik kita yang bisa mengantarkan kita menemukan kematian terbaik, yaitu husnul khotimah, dan kehidupan terbaik setelah kematian kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak, sahabat surga rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita dengan Ramadan tahun ini tentu saja adalah inilah cara Allah mengabulkan doa kita di tahun kemarin. Ketika sama-sama meminta kepada Allah dipertemukan kembali dengan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah mengijabah kita, mengabulkan doa kita di tahun yang lalu dengan mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Di tahun yang lalu, betapa banyak saudara-saudara kita yang berdoa yang sama, ingin bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini, tetapi Allah berkehendak lain. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kita cintai, yang tidak sempat Allah pertemukan dengan Ramadan tahun ini, karena jadwal kematian mereka. Di antaranya adalah guru tercinta kita, yang senantiasa membersamai di sahabat surga, bahkan mengisi di sesi awal setiap pertemuan-pertemuan kita, yaitu Bunda Empet. Di Ramadan kemarin kita masih bersama dengan beliau mengisi pertemuan indah sahabat surga dengan tausiah-tausiah indah beliau setiap pertemuan sore hari. Dan ternyata di Ramadan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengantarkan usia beliau bertemu Ramadan tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan Bunda Empet dan seluruh keluarga kita dan orang-orang yang tercinta yang Allah tidak pertemukan tahun ini betul-betul menjadi hamba-Nya yang layak untuk mendapatkan kebahagiaan di surga. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang harus terpanjat di Ramadan tahun ini kecuali syukur terbaik kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan jatah usia kepada kita bertemu kembali Ramadan tahun ini. Dan ejawantah dari syukur itu adalah berikan karya-karya terbaik amal kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan inilah Ramadan terakhir dan di tahun ke depan Allah tidak mempertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya, maka mudah-mudahan inilah Ramadan yang bisa mengantarkan kita semakin dekat ke pintu surga. Baik, Ibu dan Bapak, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita mulai kembali kajian tentang tafsir atau fikih Asmaul Husna. Yang terakhir pertemuan kemarin kita di Rumah Sakit Al-Islam ya Pak Dr. Wedi ya, di Riyadus Shalihat. Pertemuan kemarin sahabat surga membahas tentang persiapan Ramadan. Hari ini kita akan kembali untuk menadaburi, memahami dan menafsirkan nama-nama Allah yang begitu indah di 99 nama ya. Dan hari ini kita akan sampai di bahasan tentang Allah Al-Ahad ya, yang sering kita terjemahkan Allah yang Maha Esa. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, nama Allah Al-Ahad yang Maha Esa itu hanya terulang di dalam Al-Quran di satu ayat, di satu surat.
Ini nama Esa itu hanya terulang di dalam Al-Quran satu ayat di satu surat. Dan suratnya Bapak Ibu sudah hafal semua ya. Kalau ada yang belum hafal, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik Bapak Ibu sekalian, tetapi surat ini pendek, hanya beberapa ayat, tetapi nilainya itu sepertiga Al-Quran. Ya. Surat apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, dia Allah itu yang Maha Esa. Allah tempat bergantung, dan seterusnya. Jadi nama Allah Al-Ahad cuma ada di dalam Al-Quran di satu ayat, di satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas di ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Namun, Ibu Bapak sekalian, surat ini karena ada kalimat Al-Ahad di dalamnya, maka surat yang sangat singkat ini Rasul menyampaikan nilainya sepertiga Al-Quran. Mari kita lihat Bapak Ibu tentang sekilas tentang asbabul nuzul suratul Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas yang di dalamnya ada nama Allah yaitu Al-Ahad. Pertama Bapak Ibu sekalian, surat Al-Ikhlas itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab pertanyaan kaum musyrikin yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan yang lucu, Pak Dokter. Contoh di hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad ini dari sahabat Ubay bin Ka'ab, orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah. Tapi pertanyaannya lucu dan menggelikan itu. Mereka bertanya apa? Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Kalau bahasa kita, sebutkan nasab Tuhanmu kepada kami wahai Muhammad. Ya. Unsub lana rabbaka. Ceritakan kepada kami tentang nasab Tuhanmu. Jadi kalau bahasa kita, Tuhanmu itu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa anaknya gitu. Karena dalam perspektif orang-orang musyrik jahiliyah, yang namanya Tuhan itu ada keluarga. Kan begitu Pak Dokter ya. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan yang lucu. Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang panca kaki Tuhanmu itu. Dan dalam hadis yang lain Pak Dokter, orang-orang musyrik itu bertanya kepada Rasulullah, Sib lana rabbaka ya Muhammad. Ceritakan kepada kami tentang tentang siapa Tuhanmu itu, terbuat dari apa, bentuknya seperti apa gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan menggelikan dari orang-orang musyrik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menggunakan dua pertanyaan. Yang pertama unsub lana, yang kedua sib lana itu Pak Dokter. Jadi Tuhanmu itu terbuat dari apa, bentuknya seperti apa, dan bagaimana panca kaki keluarganya itu. itu pertanyaan orang-orang musyrik jahiliyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fa'anjalallah, maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Katakan Muhammad, Allah itu yang Maha Esa, tepat bergantung, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai siapapun. Ya, itu Bapak dan Ibu, pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surat Al-Ikhlas ini untuk menjawab tuduhan orang-orang kafir Quraisy bahwa Allah itu berbilang terbuat dari apa, bagaimana bentuknya, dan siapa keluarganya. Maka ayat-ayat ini menjawab dan mengkanter tuduhan-tuduhan orang-orang Quraisy itu. Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang menyerupai suatu pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini
Bapak Ibu sekalian, asbabul nuzul, sebab turunnya surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melihat di hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sa'id Al-Khudri. Nabi ternyata menceritakan kepada para sahabat dalam hadis Bukhari ini bahwa nilai suratul Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Mari kita lihat Bapak Ibu hadisnya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, ayu ayyazizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Quran fil lailah. Nabi bertanya kepada para sahabat, mampukah kalian untuk menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Perhatikan, mampukah kalian untuk menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim. Para sahabat merasa keberatan. Wa qalu, dan mereka berkata kepada Rasulullah, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah? Siapakah di antara kami yang sanggup menghatamkan Al-Quran sepertiganya dalam satu malam? Kira-kira kalau itu ditanya kepada Bapak Ibu, mampu tidak Bapak dan Ibu menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kira-kira jawabnya sama nggak para sahabat? Sama Pak Dokter? Ya, tidak. Merasa keberatan. Mampu, saya ngawas kul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Ya Pak Dokter Surahman, ya Masya Allah. Awalnya para sahabat itu keberatan. Kami tidak akan mungkin mampu menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Tapi kata Rasulullah SAW, Al-Wahidu As-Samadu Sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Nah, ini sekalian. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Jadi kira-kira Bapak Ibu berat keberatan atau riang gembira? Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat ketika ditanya tentang sepertiga Al-Quran setiap malam. Dan ternyata kata Nabi, Al-Wahidu As-Samadu Sulusul Quran. Bahwa surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kira-kira sekarang merasa berat atau ringan Bapak Ibu? Ringan ya. Makanya para suami nanti ketika ditanya ku istri, Bapak ngimaman teh kulhu wae, maka jawabannya ini. Karena kulhu itu sepertiga Al-Quran. Jadi kesannya punya jawaban ya. Kalau ada para istri demo ya atau protes setiap ngimamin di rumah teh kulhu terus, maka Bapak punya jawaban ini. Bu, kulhu itu nilainya sepertiga Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah itu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Bapak Ibu sekalian, saya cerita sedikit Pak Dokter ya, mohon izin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, itu ada sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk menjadi imam di Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun Nabi di daerah Madinah ya. Beliau hafal Quran, tetapi unik setiap mengimami para sahabat yang lain selalu menghadirkan surat Al-Ikhlas ini di setiap sholat itu. Sampai diprotes oleh sahabat-sahabat yang lain dan diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi gara-gara dia selalu mengulang suratul Ikhlas ketika menjadi imam di Masjid Quba, itu diprotes dan diadukan kepada Nabi. Ini kira-kira Bapak Ibu, kalau imam di masjid kita mengulang-ulang Al-Ikhlas, diprotes atau difavoritkan? Favorit, Ustaz. Favorit. Ini diprotes oleh para sahabat sampai diadukan kepada Rasulullah, dan Rasul memanggil sahabat ini, "Mabalak." Gitu. Jadi kenapa kamu mengulang-ulang suratul Ikhlas? Apa kata jawabannya Bapak Ibu? Ini jawaban sangat jelek sekali. Ya Rasulullah, inni uhibbaha, karena aku mencintai surat Al-Ikhlas. Karena aku mencintai surat itu. Dan apa kata Nabi? Hubbaka iyyaka adkhalakal jannah. Gara-gara engkau mencintai surat itu, maka itulah surat yang akan mengantarkan Anda ke surga. Bapak-bapak makin percaya diri sekarang ya. Ya.
hubbaka iyyaka adkhalakal jannah. Gara-gara Anda mencintai surat Al-Ikhlas, maka surat itulah yang akan mengantarkan Anda ke surga itu. Ya, Bapak nanti kalau ditanya sama istri begitu, Pak. Ya, Umi, pertama sepertiga Al-Quran. Yang kedua, surat ini akan mengantarkan kita ke surga. Itu ya kalau ditanya oleh keluarga, kenapa ketika ngimamin baca terus Al-Ikhlas. Nah, begitu ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertanyaan saya, ketika mengulang-ulang Al-Ikhlas dalam sholat kita, ini gara-gara cinta atau ta'ayadai? Nah, itu kan beda motivasi itu. Baik. Mari Bapak dan Ibu, kita telaah lebih dalam. Ya. Kenapa suratul Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran? Kita menemukan jawabannya dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Ikhlas yang Nabi sebutkan kepada para sahabat yang nilainya itu sepertiga Al-Quran, itu dijelaskan oleh salah satu ahli tafsir, ya, tafsir Al-Qurtubi. Bapak Ibu tahu ya, Al-Qurtubi. Saya punya, Bapak Ibu sekalian, tafsir Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan Al-Ikhlas nilainya sepertiga Al-Quran, ishtamalat hadhis surah ala ismaini min asma'illah yatadammani jami'a asnafil kamal lam yuzad fi ghairiha minas suwar. Kata Imam Al-Qurtubi, karena surat Al-Ikhlas ini itu istamalat, menghimpun ismaini min asma'illah, dua nama Allah, ya. Karena dalam surat ini itu mencakup atau mencatat dua nama Allah yang betul-betul mencakup atau mewakili atau mengandung seluruh kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita temukan di surat yang lain. Perhatikan Bapak Ibu. Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran, kata Qurtubi, karena di dalamnya ada dua nama Allah yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah. Yang dua nama ini tidak kita temukan di surat yang lain. Kira-kira namanya apa saja, Ibu Bapak? Ahad. Yang pertama As-Samad. yang kedua As-Samad. Dua nama ini itu menjelaskan tentang kesempurnaan Allah. Yang dua nama ini tidak kita temukan di surat yang lain. Hanya ada di surat Al-Ikhlas itu. Baik. Saya ulang lagi Bapak, pelan-pelan Bapak Ibu ya. Biar kita paham. Kan selama ini sudah berpuluh-puluh tahun kita paham bahwa Al-Ikhlas itu nilai sepertiga Al-Quran. Tapi kenapa-kenapanya kita kan nggak paham ya. Karena di dalamnya ada dua nama Allah yang mengandung dan mencakup kesempurnaan Allah. Yang dua nama ini tidak kita temukan di surat yang lain. Dan kita jelaskan Bapak Ibu sekalian. Dua nama itu, pertama Al-Ahad, dua As-Samad. Yang dua nama ini yatadammani jami'a asnafil kamal, yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah. Yang pertama adalah Al-Ahad, Allah yang tidak membutuhkan siapapun. Yang kedua As-Samad, yang siapapun sangat membutuhkannya. Itu kira-kira sempurna nggak Bapak Ibu sekalian? Dua nama ini itu menjelaskan tentang kesempurnaan Allah. Pertama Al-Ahad, Allah yang tidak membutuhkan bantuan yang lain. As-Samad, setiap yang lain sangat membutuhkannya. Kira-kira sempurna tidak, Bu Tuti? Satu sisi tidak membutuhkan yang lain, sisi yang lain setiap yang lain sangat membutuhkan. Kira-kira dengan dua penjelasan ini Allah sempurna nggak Bapak Ibu? Sempurna, Ustaz. Sempurna sekali itu. Makanya Bapak Ibu, siapa orang yang sempurna itu? Yang sedikit kebutuhannya kepada yang lain, tapi dia menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan untuk yang lain. Itu orang yang sempurna itu. Ya.
yang tidak banyak kebutuhannya kepada yang lain, bahkan dia menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya, Ibu dan Bapak sekalian, kita sempurna tidak, Pak Dokter? Tidak. Tidak. Bapak Ibu sekalian, jadi nobody is perfect. Tidak ada manusia sempurna itu, ini kajiannya. Karena satu, kita sangat membutuhkan yang lain. Dan yang lain belum tentu membutuhkan kita. Kan begitu. Allah tidak membutuhkan yang lain, tapi segala yang lain membutuhkannya. Kita sangat membutuhkan yang lain, tetapi yang lain belum tentu membutuhkan kita. Itu titik ketidaksempurnaan kita itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya Pak Dokter, lalu siapa orang yang sangat dicintai oleh Allah? Orang yang lainnya sangat membutuhkannya itu. Itu orang yang sangat dicintai oleh Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasul mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang sangat memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi keterbaikan kita di hadapan Allah sangat bergantung kepada seberapa banyak orang itu mendapatkan manfaat dari kita. Itulah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Ibu Bapak sekalian angkat tangan, siapa yang tidak membutuhkan yang lain? Tidak ada. Kan pernah kita jelaskan, Allah memanggil manusia di dalam Al-Quran dengan 5 nama, Pak Dokter ya. Pertama, Basyarun, kedua, Insun, ketiga, Insanun, keempat, Nasun, kelima, Bani Adam. Ya kan? Itulah panggilan Allah kepada manusia di dalam Al-Quran. Pertama apa? Basyarun. Kedua, Insun. Ketiga, Insanun. Keempat, Nasun. Dan kelima, Bani Adam. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya dari 5 ini, kenapa Allah memanggil kita dengan Al-Insanu? Kan Al-Basyaru, An-Nasu, Al-Insanu, kemudian Al-Insu, dan Bani Adam. Ini Allah memanggil kita dengan 5 ini kan? Dan 5 nama ini memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. 5 nama ini memaknai pemaknaan berbeda. Contoh misalnya, Bapak Ibu, kenapa manusia disebut dengan Al-Insu? La qiwama lahu ila ba'dahu bi ba'din. Karena dia tidak bisa hidup kecuali sangat membutuhkan bantuan yang lain. Itu manusia. Makhluk yang tidak bisa hidup kecuali sangat membutuhkan bantuan yang lain. Makanya Allah menyebut dengan al-insanu, yaitu la qiwama lahu illa ba'dahu bi ba'din. Makhluk yang tidak bisa hidup kecuali sangat membutuhkan bantuan yang lain. Mungkin dalam bahasa ilmiah disebut dengan zone political, apa sih, lupa saya. Itu apa namanya ya? Manusia itu Pak Dokter, makhluk sosial itu apa ya? Susah bahasa ilmiah. Tapi begitulah. Ya. Nah, makanya Ibu dan Bapak sekalian, Allah itu Al-Ahad, la yusyarikuhu, tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan yang lain, dan As-Samadu, sangat yang lain membutuhkannya. Kira-kira dengan 2 nama ini menjelaskan tidak kesempurnaan Allah? Menjelaskan. Dan dua-duanya ada di surat Al-Ikhlas. Maka itulah nilai yang terkandung di dalam Al-Ikhlas yang Nabi sebut dengan sepertiga Al-Quran. Karena di dalamnya mencatut 2 nama Allah yang menjelaskan tentang kesempurnaannya. Ya, Al-Ahad dan As-Somad. Al-Ahad tidak membutuhkan siapapun, As-Somad siapapun sangat membutuhkannya. Ya. Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan suratul Ikhlas. Baik, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi.
nanti kita akan menemukan dua nama dengan terjemahan yang sama, Pak Dokter. Yang pertama Al-Ahadu, yang kedua Al-Wahidu. Ya kan? Dan dua-duanya kita terjemahkan Allah yang Maha Esa. Al-Ahadu terulang di dalam Al-Quran di 1 ayat. Al-Wahidu terulang di dalam Al-Quran di 20 ayat. Baik, saya ulang Bapak Ibu ya. Kalau Al-Ahad terulang di 1 ayat, Al-Ikhlas. Kalau Al-Wahidu terulang di 20 ayat. Dua-duanya kita terjemahkan Allah yang Maha Esa. Pertanyaannya, apa perbedaan antara Al-Ahadu dan Al-Wahidu? Ini nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya, biar Bapak Ibu penasaran. Ini strategi marketing ya, agar nanti kita bisa kajian lagi. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dr. Amr Khalid dalam kitab beliau Bismika Nahya, saya ada bukunya Bapak Ibu sekalian, beliau memberikan 3 penjelasan tentang bahwa Allah itu Al-Ahad, satu-satunya, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada duanya, yang tidak ada yang menandinginya, dan tidak ada yang menyerupainya. Hari ini bahasan kita, Pak Dokter, karena kajian tentang ini kan nanti 2 pertemuan ya. Hari ini mukadimah dulu. Saya akan menjelaskan tentang bukti dan dalil bahwa Allah itu Esa. Tidak ada duanya, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang sama dengannya, dan tidak ada yang menandinginya itu. Nanti di bahasan selanjutnya, bahasan kita tentang apa perbedaan antara Al-Ahadu dan Al-Wahidu, dan apa makna Al-Wahidu dalam kajian ilmu akidah ya. Nanti itu kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Hari ini kita berfokus kepada Al-Ahadu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 dalil, ada 3 bukti yang ingin disampaikan di pertemuan hari ini, bahwa yang mengurus, yang merawat, yang memelihara, yang mengatur kehidupan ini itu cuma satu. Salam Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan menyampaikan bukti-bukti ilmiah dalam ayat-ayat kauniyah bahwa yang menciptakan, yang merawat, yang mengurus, yang mengatur dan memelihara alam semesta ini cuma satu, yaitu Allah Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Dalil pertama adalah anna tariqatal khalqi fil kaun kulluhu wahidun. Ini pertama Pak Dokter. Apa bukti bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta itu cuma satu? Bukti yang pertama adalah Bapak Ibu tentang tariqatul khalqi, tentang kehidupan di dunia ini itu terlahir dari satu cara. Saya ulang Bapak Ibu, bukti pertama, kehidupan di alam semesta ini terlahir dengan satu cara. Satu caranya apa Bapak Ibu sekalian? Satu caranya adalah antara manusia, hewan dan tumbuhan terlahir ke dunia itu sama dengan satu cara. Caranya adalah laki-laki itu menjatuhkan air ke rahim perempuan, kemudian tumbuhlah makhluk yang baru. Itu terjadi di manusia, di tumbuhan, dan di hewan. Berarti penciptanya satu kan Bapak Ibu ya? Karena cara penciptaan alam semesta ini dengan satu cara, yaitu air yang jatuh ke rahim, kemudian menumbuhkan makhluk yang baru. Saya tanya kepada Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana terjadinya misalnya tumbuhan? Kata ulama,
nuqtah minas sama fi rahimil ardi ya'tin nabat, yaitu air hujan yang jatuh ke rahim bumi kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana terciptanya manusia? Nuqtah air atau sperma yang jatuh ke rahim seorang perempuan kemudian menumbuhkan makhluk baru. Demikian juga hewan. Bagaimana terjadinya hewan? Nuqtah atau air dari laki-laki yang jatuh ke rahim seorang betina, maka lahirlah makhluk yang baru. Semua manusia, hewan, dan binatang, cara tumbuhnya atau cara hidupnya itu sama Bapak Ibu, yaitu ada air yang jatuh ke rahim, maka terciptalah makhluk yang baru. Ini kira-kira menunjukkan nggak Bapak Ibu bahwa pencipta itu satu? Kalau pencipta ini banyak, pasti cara alam semesta ini ada itu dengan berbagai cara itu, ya kan? Tapi ternyata alam semesta ini ada dengan satu cara. Bagaimana terjadi tumbuhan, air hujan yang jatuh ke rahim bumi. Bagaimana datangnya hewan, sperma jantan jatuh ke rahim betina. Bagaimana datangnya manusia, sperma laki-laki jatuh ke rahim perempuan. Maka terjadilah makhluk. Mari kita lihat Pak Dokter dalilnya. Di surat At-Tariq ayat 5-7. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafik, diciptakan dari air mani. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang memancar dan keluar dari tulang sulbi, punggung dan tulang dada. Yang jatuh nanti ke rahim perempuan. Ini perciptaan manusia ya. Dari mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dari air mani yang memancar dari sulbi, wat taraib dari laki-laki yang jatuh ke rahim perempuan. Demikian juga terjadinya pepohonan, tumbuhan, was-sama'i datir raz wal ardi datis sad. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang memiliki rekahan. Karena ketika air itu jatuh ke rahim bumi, maka bumi memiliki rekahan sehingga tumbuhlah berbagai kehidupan yang disebut dengan nabat atau tetumbuhan. Ini dalil pertama Bapak Ibu menunjukkan bahwa pencipta alam semesta ini satu, karena cara terjadinya kehidupan itu dengan satu cara, yaitu air yang jatuh ke rahim. Bapak Ibu coba sebutkan yang ngacung, siapa di antara Bapak Ibu yang datang dari belahan batu, ada nggak? Kan tidak ada. Atau dikata bim salabim, tidak ada. Baik kita, baik hewan maupun tumbuhan, itu muncul dengan satu cara. Sperma yang jatuh, Pak. Gitu, ke rahim betina. Itu kan Pak Dokter ya? Makanya kalau Bapak Ibu di sini ada yang datang ke alam semesta ini dengan cara yang berbeda, ini perlu kita pelajari Pak Dokter. Gitu ya. Perlu kita pelajari. Nah ini kalimat yang sangat indah dari Dr. Amar Khalid Bapak Ibu sekalian ya. Fangdur nuqtatu minar rajul fi rahim mar'ah ya'ti zanin. Ya. Sperma laki-laki yang jatuh ke rahim perempuan maka muncullah janin. Demikian juga dalam hewan, nuqtatu minal hayawani fi rahimil unsa ya'ti hayawan. Demikian juga air sperma yang jatuh dari jantan yang jatuh ke rahim betina muncul hewan yang baru. Wa nuqtatus sama fi rahimil ardi, dan air hujan yang jatuh ke rahim bumi maka memunculkan tetumbuhan. Nah, ini menunjukkan dalil pertama pencipta alam semesta ini satu. Karena cara kehidupan ini itu hadir dengan satu cara. Nah, ini Bapak Ibu ya yang Allah sampaikan di surah At-Tariq ayat 5 sampai 7 dan 11 sampai 12. Allah di sini menjelaskan tentang penciptaan manusia dan penciptaan tetumbuhan. Bagaimana tumbuhan itu datang? Dari hujan yang jatuh ke rahim bumi. Bagaimana manusia itu datang? Dari air
yang memancar dari sulbi dan taraib laki-laki yang jatuh ke rahim seorang perempuan. Ini menunjukkan pencipta alam semesta ini satu, Pak Dokter. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini menarik ya, bahasan-bahasan dari para ulama kita. Hari ini kita akan fokus ke dalil-dalil ini dulu. Tidak ada antara hewan, manusia, dan tumbuhan yang hadir di semesta ini dengan cara yang lain. Bapak Ibu tidak ada yang datang dengan bim salabim abrakadabra atau misalnya orang tua kita bersin langsung muncul bayi gitu ya. Tidak ada. Semuanya dengan satu cara itu ya. Ini Masya Allah. Ini namanya ayat-ayat kauniyah Bapak Ibu ya. Bagaimana alam semesta ini Allah bentangkan liya'lamu annallaha al-ahadu, untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu satu. Kalaulah di semesta ini banyak Tuhan, Pak Dokter, pasti makhluk-makhluk yang ada di semesta ini datang dengan beragam cara. Betul? Nah, gitu ya. Allah bentangkan alam semesta ini sebagai ayat-ayat kauniyah liya'lamu annallaha al-ahad, untuk mengajari kita bahwa Allah itu satu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, dalil-dalil ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat akli sebagai bukti bahwa pencipta, pemelihara, perawat, pengatur alam semesta ini adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti yang kedua adalah annalillah qawanin tabitatun fi kaunihi. Ini yang kedua, Pak Dokter. Bahwa di alam semesta ini, Bapak Ibu, cuma satu hukum yang berjalan, yaitu hukum tadarus, hukum proses. Hukum proses, Pak. Alam semesta ini diatur dengan satu hukum, namanya tadarus, hukum proses. Dari lemah, kemudian kuat, kemudian melemah, kemudian hilang. Pasti semuanya begitu. Hadir, lemah, kuat, melemah, menghilang. Betul kan? Contoh Bapak Ibu sekalian misalnya tentang bulan. Bapak Ibu coba lihat tentang bulan. Muncul namanya sedikit namanya hilal. Kemudian mulai agak nampak sepotong namanya qamar. Kemudian nanti bulat namanya badar. Tapi summa hatta ada kal urjunil qadim. Lalu dia akan kembali ke bentuk seperti semula, bentuk tandan yang tua. Dari bulat, sepotong, sabit, kemudian menghilang. Itu bulan, Bapak Ibu sekalian. Salam Bapak Ibu ya. Bulan itu awalnya datang namanya apa? Hilal. Kalau bahasa kita bulan sabit. Itulah penentu datangnya bulan baru. Makanya kemarin kan agak repot menentukan 1 Ramadan Bapak Ibu ya. Karena memastikan hilal muncul atau belum ya. Sebagian di bawah 2 derajat belum masuk tanggal baru, tetapi Muhammadiyah misalnya membuat aturan walaupun kurang dari 2 derajat sudah masuk ke bulan yang baru. Itu namanya hilal. Tapi di kita itu hilal itu biasanya dicari ketika 1 Syawal. Padahal setiap bulan itu ada hilal Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, kenapa setiap kita mencari hilal tanggal 1 Syawal? Kenapa itu? Padahal dia muncul setiap bulan gitu. Mungkin berkaitan dengan THR ya Pak Dokter, berkaitan dengan Lebaran dan lain-lain. Bulan itu Bapak Ibu tidak ada, muncul sedikit namanya sabit, kemudian setengah namanya qamar, kemudian bulat namanya badar, tapi setelah bulat dia akan kembali setengah, kemudian sabit, kemudian menghilang. Itu kan? Demikian juga manusia Bapak Ibu sekalian, perhatikan ayat ini. Manusia juga tidak ada, kemudian hadir lemah,
kemudian kuat, kemudian lemah, kemudian tidak ada itu. Ini ayatnya di Ar-Rum ayat 54. Allah menciptakan kamu dari lemah. Kemudian dia menjadikan kamu dari lemah itu menjadi kuat. Kemudian setelah kamu kuat, kembali menjadi lemah, kemudian beruban, kemudian menghilang. Sama seperti matahari, sama seperti bulan, Bapak Ibu sekalian, ya. Sedikit, kecil, setengah, bulat, kemudian setengah lagi, kemudian sepotong, kemudian menghilang. Matahari juga sama Bapak Ibu sekalian, terbitnya sedikit, nanti mulai besar di tengah, nanti kembali meredup cahayanya ketika maghrib. Seperti itulah hukum kehidupan ini. Datang, lemah, menguat, kembali lemah, kemudian menghilang. Ini menunjukkan bahwa pencipta alam semesta ini satu, Bapak Ibu sekalian. Karena hukum yang terjadi di kehidupan ini cuma satu hukum, yaitu proses dari ada, lemah, menguat, kembali melemah, dan menghilang. Kita juga sama Bapak Ibu yang hadir di sini. Kalau kita merujuk kepada ayat ini, Dr. Wedi, Prof. Azali, Prof. Dudi, Prof. Linda, dan semuanya, Ar-Rum ayat 54, manusia itu ada, pertama lemah, kemudian menguat, tapi setelah menguat akan melemah lagi, kemudian beruban dan menghilang. Itu ya, seperti itu ya. Sama prosesnya Bapak Ibu sekalian. Sama seperti bulan, sama seperti matahari, sama seperti makhluk yang lain. Tumbuhan juga sama. Dari mulai kuncup, Pak Dokter ya, kembali merekah, berbuah, setelah itu layu, mati, tapi begitu. Semua sama proses kehidupan ini. Dan terkait manusia, Allah sampaikan di Ar-Rum ayat 54 ini. Makanya manusia itu, Bapak Ibu sekalian, itu mengalami dua proses. Dari proses melemah, kemudian dari proses lemah menguat. Yang kedua dari kuat melemah. Bapak Ibu yang hadir di sini sedang di periode mana? Di periode lemah menguat atau kuat melemah ini? Nah, dari 0 sampai 40 tahun itu proses awal dari lemah menguat. Dari 40 sampai ke batas usia kita, 60 sampai 70 tahun kata Nabi, itu dari proses kedua, dari kuat melemah ya. Dan yang hadir di kajian sore hari ini sepertinya masih banyak di proses yang pertama Pak Dokter ya, dari lemah menguat. Karena kelihatan masih unyu-unyu ya, masih sepentin. Iya, masih 20 tahun Ustaz. Ya betul Bu Alin. Nah begitu ya. Ada sebuah, Pak Dokter ya, ada sebuah renungan dari Syekh Ratib An-Nablusi. Indah sekali. Dan inilah yang membuat saya suka merenung Bapak Ibu ya. Kenapa Allah itu menjadikan kita dari kuat menjadi lemah sebelum kita pulang. Ya. Ini renungannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah itu menciptakan kita dari lemah kemudian menguat. Tapi setelah kuat, tsummaradduhu ila ardalil umur. Kita dilemahkan kembali oleh Allah. Kemudian setelah itu kita pulang atau meninggal. Nah pertanyaannya, kenapa setelah usia 40 tahun sampai ke batas usia yang Allah tetapkan, itu dilemahkan oleh Allah. Kulit mulai mengeriput, fisik mulai melemah, sendi sudah mulai terasa Bapak Ibu ya, tidak rambut sudah mulai memutih. Ibu ya, kecantikan sudah mulai membutut. Ini kenapa Allah demikian dibegitukan kita ini? Saya menemukan jawabannya Ustadz Ginanjar dari Ratib An-Nablusi. Indah sekali jawaban ini. Kata beliau, kenapa kita dibikin melemah sebelum kita pulang? Dari kuat kemudian melemah, kemudian kita kembali kepada Allah. Ketika kita dilemahkan oleh Allah, kata Ratib An-Nablusi, itu cara Allah memuliakan kita. Itu cara Allah memuliakan kita. Apa bentuk memuliakannya? Menghentikan kita dari berbagai dosa sebelum kita pulang. Indah sekali Bapak Ibu kalimat itu ya. Ini adalah cara Allah memuliakan kita, yaitu menghentikan kita dan mengistirahatkan kita dari banyak dosa sebelum kita pulang. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, ada tidak dosa-dosa yang sudah kita hentikan gara-gara faktor usia kita?
Mungkin banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang hadir di sini Bapak Ibu ketika masih sesuai sepertinya ini ahli ahli nongki di dago ini ya. Ahli nongkrong di Bapak Ibu, mungkin yang hadir di sini ketika masa mudanya, mungkin kita ada yang kita dosa dan dosa yang kita lakukan gitu ya. Tetapi setelah usia kita mulai menua, fisik mulai sudah melemah, kita sudah banyak istirahat dari banyak kemaksiatan. Itu tanda Allah memuliakan kita sebelum kita pulang, Bapak Ibu. Andaikan kita masih fresh, masih cantik, masih ganteng, masih kuat, masih prima, boleh jadi kita tidak menemukan momentum untuk berhenti dari kemaksiatan. Betul tidak? Mungkin bapak-bapak di sini kalau masih unyu-unyu mungkin masih jadi playboy itu tuh. Dokter. Ini kelihatan mantan-mantan cover boy ini ya, Dokter Azali. Ini mantan-mantan ganteng di eranya gitu ya, Sergin Anjar. Mantan-mantan apa ini apa? Mungkin ibu-ibu di sini juga dulu mungkin menghiasi majalah sampul apa itu ya, model begitu ya. Andaikan Allah tidak melemahkan fisik kita, tidak merusak rupa kita, tidak memutihkan kulit rambut kita, tidak mengeriputkan kulit kita, boleh jadi kita tidak menemukan momentum untuk berhenti. Betul tidak? Masya Allah ada Prof Isis juga ya, Masya Allah Prof Isis, mudah-mudahan sehat berkah selalu Prof. Alhamdulillah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Prof, sehat selalu Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama sore hari ini. Berkah sehat selalu. Nuhun Ustadz, jazakallahu khair. Baik, jazakallah Prof, jazakallah khair. Alhamdulillah salam waktu buat semua. Mohon hatur nuhun. Sama-sama Prof. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Allah melemahkan fisik kita di usia 40 tahun ke atas sebelum pulang. Itu cara Allah untuk mengistirahatkan kita dari banyak kemaksiatan sebelum kita pulang. Makanya kan ada istilah Ustadz sanes teu hoyong tapi tos teu kiat. Ya sekalian. Gitu ya. Ya, Ustadz bukan nggak mau tapi sudah tidak kuat karena fisik. Bapak Ibu merasakan Mbak itu cinta Allah itu. Bapak Ibu sekalian, saya sekarang sudah di fase itu Pak Dokter, sudah di fase kedua ya dari kuat melemah. Karena sudah melampaui, karena sudah masuk ke 40 ke atas gitu ya. Dan terasa Bapak Ibu sekalian ya, terasa sekali bagaimana cara Allah memuliakan kita. Betul-betul mengistirahatkan kita dari banyak kemaksiatan sebelum kita pulang gitu. Ini yang jarang dipahami Bapak Ibu oleh kita. Dan menuanya kita, melemahnya kita, memutihnya rambut kita, mengeruputnya kulit kita, itu seakan-akan ada panggilan dari langit ya. Bahwa sudah sangat dekat pertemuanmu denganku. Hal anta musta'idun di hadir liqa? Apakah kita sudah siap dengan pertemuan ini? Kan begitu, Bapak ya. Makanya salah satu Pak Dokter Ahlul Madinah, salah satu karakteristik penduduk Madinah, idza balagha arba'ina sana, ketika usia mereka mencapai 40 tahun, tafarrogu li ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka mulai membangun kesibukan ibadah kepada Allah dan dengan kesibukan dunia. Itu salah satu karakteristik penduduk Madinah. Bahkan saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, usia melemah ini setelah 40 tahun Bapak Ibu itu adalah usia di persimpangan jalan. Usia di persimpangan jalan. Langkah-langkah berikutnya sangat menentukan masa depan akhirat kita. Ya, jadi siapapun yang sudah masuk ke usia 40 tahun, dia sudah ada di persimpangan jalan. Langkah-langkah berikutnya sangat menentukan masa depan akhiratnya. Maka siapapun yang sudah masuk ke usia 40 harus sudah menemukan jalan pulang ke surga. Tidak boleh ada di antara kita yang sudah masuk ke usia sisa belum menemukan jalan pulang ke surga. Bahkan masih ada di jalan yang mengantarkan kita ke neraka. Wa'iyadzubillah. Maka mudah-mudahan pertemuan kita di sahabat surga ini Pak Dr. Wedi ya,
Ini anugerah dari Allah bagi kita agar kita bisa menemukan jalan pulang ke surga itu, insya Allah. Mohon maaf saya membahas ini walaupun belum tepat ya, karena wajah-wajah di sini wajah-wajah yang di bawah usia 30 tahunan ya, masih unyu-unyu. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan dalil kedua. Apa bukti bahwa Allah itu satu? Yang pertama, karena penciptaan di alam semesta ini satu cara, yaitu air mani yang jatuh ke rahim, kemudian jadi makhluk baru. Bukti kedua, Bapak Ibu sekalian, pencipta alam semesta ini satu adalah bahwa hukum dalam kehidupan di dunia ini adalah satu, yaitu tadarus, berproses. Semuanya. Ya, kita, tumbuhan, hewan, dan semua yang ada di semesta ini sama. Ada lemah, menguat, melemah, menghilang. Dan kita, Bapak Ibu, kita ini juga termasuk ke hukum ini. Setiap kita saat ini sedang proses, kebanyakan ini proses melemah ya. Kemudian Ginanjar menghilang gitu ya. Masya Allah, Bapak Ibu. Ya, ini hukum alam yang tidak bisa kita bantah bahwa kita akan menghilang dari alam semesta ini. Sama seperti makhluk-makhluk Allah yang lain ya. Datang, hadir, dan hilang. Datang, hadir, kemudian hilang. Kita pun juga sama. Ini menunjukkan bahwa pencipta alam semesta ini satu. Karena hukum yang ada di kehidupan ini satu, yaitu hukum tadarus, yaitu proses itu ya. Begitu. Coba angkat tangan di antara Bapak Ibu yang merasa yakin akan tinggal selamanya di sini. Tidak ada. Setiap kita akan berpulang. Bahkan kata Qardawi ya, Prof. Isis ya, Prof. Azali, Masya Allah. Saya teringat dengan Qardawi mengatakan, kalau kita merenung, setiap Ramadan menyapa kita, kita selalu kehilangan banyak orang yang kita cinta itu. Renungkan Bapak Ibu sekalian. Setiap Ramadan menyapa kita, kita selalu kehilangan banyak orang yang kita cinta. Ya, kita kehilangan Bunda Empet, Pak Dokter ya. Padahal di Ramadan kemarin tahun lalu bersama-sama kita. Bahkan di Ramadan ke depan boleh jadi ada di antara kita yang hadir ini yang sudah tidak lagi bersama. Ya, bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Itu ya. Ya. Atau saya duluan lah yang mengantarkan jenazah Bapak Ibu ya. Ini mencari aman Pak Dokter. Masya Allah Bapak Ibu. Entah kapan kita akan berpulang, itu bukan sebuah persoalan. Yang penting adalah bagaimana cara kita bisa bersama lagi kelak di surga. Ya. Gitu. Karena yang terpenting bagi orang beriman bukan kapan dia meninggal, tetapi apa yang terjadi setelah dia meninggal. Itu yang paling penting. What next ya, after death. Apa yang terjadi setelah kita meninggal. Itu yang paling penting kita pikirkan, bukan kapan kita meninggal. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hukum bukti yang keberapa, Bapak Ibu sekalian? Sekarang yang ketiga, Ustaz. Dua ya. Sekarang yang ketiga. Baik, terakhir Bapak Ibu, karena waktu saya dikasih waktu Profesor Dr. Wedi sampai jam 5 saja ya. Yang ketiga, dalil pencipta, perawat, pemelihara, pengatur alam semesta ini satu, esa, yaitu Allah, adalah at-takamul fil kaun. Bukti ada harmonisasi di kehidupan ini. Seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di semesta ini terjadi harmonisasi. Ini menunjukkan bahwa pencipta alam semesta ini satu. Contoh, Bapak Ibu, mari kita lihat. Atash'uru annal kauna kullahu ibaratun annasi yamsikuna fi ba'di li'adai amaliyati wahidah. Mari Bapak Ibu lihat bagaimana terjadinya hujan. Itu adalah harmonisasi antara beberapa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama adalah asyam, yaitu matahari. Yang kedua adalah al-bahru, yaitu lautan. Yang ketiga as-sihab, yaitu awan. Yang keempat adalah ar-riyah, yaitu angin. Dan yang kelima adalah alma, yaitu air. Jadi datangnya hujan
itu proses takamul, harmonisasi di antara 5 makhluk Allah. Matahari, lautan, awan, angin, dan air itu. Kalau tidak ada yang 5 ini, salah satunya hilang, maka tidak akan terjadi hujan, Bapak Ibu. Ini menunjukkan pencipta ini satu. Karena makhluk-makhluk yang ada ini, selain adanya dengan satu cara, dengan satu hukum, mereka saling berharmonisasi itu. Saling membantu. Maka Bapak Ibu, bestian 5 hal ini, itu menghadirkan hujan adalah bestian itu ya. Bestian antara matahari, lautan, awan, angin, dan air, maka melahirkan hujan, Pak. Contoh misalnya, ini saya ingat kalimat ini ketika saya sedang rihlah dengan Teh Rosi, Teh Ida ya di sini hadir waktu ke Garut itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian, air yang terhimpun di dalam awan yang sangat berat itu kan berjuta-juta ton kan? Tapi ketika turun ke bumi itu kecil-kecil, rincik-rincik itu. Ini kenapa? Andaikan air yang ada di dalam awan itu ngegeblok langsung Pak Dokter, langsung ke bumi. Kira-kira kehidupan rusak tidak? Karena itu berat itu berjuta-juta ton ya kan yang dikumpulkan di dalam awan itu. Setelah diambil oleh matahari dari lautan, dikumpulkan dalam awan, dijatuhkan ke bumi. Tapi kenapa yang beratnya berjuta-juta ton itu ketika datang ke bumi itu kecil-kecil Bapak Ibu, rintik-rintik menjadi indah, tidak menakutkan. Kan dipecah oleh angin itu. Punten kalau di sini ada yang ahli biologi Bapak Ibu. Saya hanya baca kitab ya. Ini kalau Bapak Ibu ahlinya mohon izin, bukan saya menggurui itu. Saya baca kitab dari Dr. Amr Khalid, Bismika Nahya. Maka air yang dikumpulkan di dalam awan untuk namanya mu'sirat ya, untuk dijatuhkan ke bumi itu dari kecil-kecil dan jadi indah, tidak merusak alam semesta. Kan dipecah oleh angin. Kebayang nggak Pak Dokter? Kalau air yang terhimpun di dalam awan itu digeblokin langsung ke bumi, kira-kira kehidupannya rusak tidak? Maka tidak ada tidak ada hujan besar, yang ada adalah hujan kecil, tapi banyak bestinya itu, gitu ya. Banyak itu. Itu oleh angin Bapak Ibu sekalian. Inilah bestian 4-5 makhluk Allah saling berharmonisasi antara matahari, lautan, awan, angin, dan air. Maka menumbuhkan, menurunkan itu hujan Bapak Ibu sekalian. Indah sekali itu ya. Ini menunjukkan bahwa pencipta alam semesta ini itu satu. Karena ternyata makhluk-makhluk yang ada itu semuanya saling membantu. Ya, saling membantu. Itu yang pertama. Kemudian misalnya Bapak Ibu yang kedua, proses terjadinya oksigen dan karbon dioksida Bapak Ibu. Ini saya kayak ini Bapak Ibu ya, kayak apa? Menjelaskan bab biologi ya. Tetapi terjadinya oksigen dan karbon dioksida, ini ada bestian antara kita dan tumbuhan. Manusia itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, dan tumbuhan itu menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Itu. Ini mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang lebih paham masalah ini ya. Saya hanya baca kitab itu. Dan dulu juga pernah belajar masalah biologi ya ketika masih di aliyah. Memang seperti itu. Ya. Bagaimana terjadinya di alam semesta ini oksigen 21%, ya, karbon dioksida 1%, itu bagaimana supaya tetap ada itu di sana ada saling bantu antara manusia dengan tumbuhan. Kalau tidak ada oksigen, Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan ada kehidupan. Kemarin waktu saya tanggal 25 Januari pergi ke Tanah Suci, Pak Dokter, itu membawa jamaah, ada yang pingsan 2 orang ketika tawaf. Ya. Dan ternyata memang 2 jamaah ini memang kekurangan oksigen karena saking padatnya di lantai dasar ketika tawaf di tanggal 25 Januari. Ketika itu mau berdekatan dengan 27 Rajab yang diyakini sebagai Isra Mi'raj. Itu sampai pingsan karena kekurangan oksigen. Maka manusia dan tumbuhan saling bahu-membahu untuk menselaraskan antara oksigen dan karbon dioksida. Ini menunjukkan kenapa terjadinya harmonisasi. Karena penciptanya adalah satu. Ya. Semua makhluk-makhluk ini saling berkaitan, saling bantu-membantu. Bahkan kita lihat misalnya Ibu dan Bapak sekalian proses terjadinya tumbuhan ya oleh lebah itu.
Di lebah itu mengambil sari dalam tumbuhan untuk menciptakan madu, tetapi dia menggerakkan serbuk sari ya Bapak Ibu sekalian. Serbuk sari sehingga jatuh ke tanah, kemudian melahirkan bunga-bunga yang lain. Kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi antara hewan dan tumbuhan pun saling membantu. Lebah itu kan mengambil sari sari bunga ya untuk menciptakan madu, tetapi di waktu bersamaan dia menggerakkan saya lupa nggak apa bahasanya ya, yang jatuh ke tanah dan melahirkan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Serbuk sari ya? Putik dan serbuk sari. Itu betul. Putik dan serbuk sari. Kemudian menumbuhkan tumbuhan yang baru. Kalaulah tidak ada hewan yang menjatuhkan putik dan serbuk sari ke tanah itu, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan tumbuhan-tumbuhan yang baru. Kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, fahadihi takamul akbar dalilun ala annahul wahid. Maka semua harmonisasi makhluk-makhluk Allah ini itu adalah dalil yang besar bahwa pencipta alam semesta ini adalah al-wahid, yaitu yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu dan Bapak pertemuan pertama terkait dengan Allah Al-Ahad, menyampaikan 3 bukti bahwa pencipta alam semesta ini adalah satu, yaitu Allah. Dalil pertama, kejadian penciptaan di alam semesta ini caranya satu. Yang kedua, hukum yang ada di alam semesta ini satu, yaitu hukum proses. Dan seluruh makhluk-makhluk Allah ini dihadirkan dan mereka terjadi ta'awun, saling berharmonisasi untuk menciptakan kehidupan yang baik dan indah. Ini menunjukkan bahwa pencipta alam semesta ini adalah satu. Nanti di pertemuan kedua kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, hebatnya kalimat ahad dalam kehidupan seorang mukmin. Ketika Bilal Bapak Ibu disiksa, dia hanya mengatakan ahad, ahad, dan bagaimana cara memenangkan banyak pertempuran dengan kalimat ini. Bahkan nanti akan kita bahas apa perbedaan antara al-wahidu dan al-ahad di dalam kajian berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu Pak Dokter ya, karena saya mengejar sampai jam 5, mohon izin. Insya Allah Ustaz, jazakallah khair atas kajian yang luar biasa. Baru membahas mengenai makna ahad Ustaz ya, dan bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan makna Allah Al-Ahad ini. Yang kita simak tadi banyak ayat yang dituangkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam yang membuktikan itu Allah itu ahad. Ya, bisa bayangkan bahwa kita memahami setelah kita belajar ilmunya di kuliah gitu kan atau di sekolah gitu. Tapi bagaimana kita bisa bayangkan bahwa dulu sahabat Rasulullah menerima wahyu dan kemudian wahyu itu disampaikan pada para sahabat, tentunya akan ada satu fenomena yang mungkin mereka akan berkata ini apa gitu kan ya. Tapi mereka mengimani hal ini. Dan ternyata ilmu membuktikan bahwa apa yang dikatakan dalam Al-Quran katanya hampir 80% lebih sudah terbukti secara ilmiah. Betul, Masya Allah. Itu menandakan bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul dari Allah sebagai wahyu Allah gitu kan ya. Dan kalau kita berbicara ilmu probability, kalau dikatakan 80% lebih berarti valid, memang betul itu adalah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah dari wahyu dari Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Prof. Azali, Prof. Linda, Prof. Dudi, Prof. Enda, dan sahabat surga yang lain, kita buka sesi diskusi. Sebelumnya mungkin Pak Dokter, karena ini banyak Pak Dokter, karena banyak guru-guru kita, mungkin tidak sistem bertanya, tapi mungkin menambahkan ya. Prof. Isis, Azali, Prof. Enda, Prof. Linda, ini Prof. Dudi. Izin sebelumnya yang resen mohon ini dulu kepada Prof. Azali, izin nasihatnya Prof. Untuk menyampaikan dari tema ini, memperkaya lagi. Baik. Silakan Prof. Masih di mute Pak Prof, masih di mute mikrofonnya. Pak, ya ayah Dedi Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah sangat
sangat menarik, sangat jelas apa yang dikatakan Ustaz Dede Haryadi. Saya kira dari saya nggak hanya memang luar biasa gitu ini untuk menambah dan juga untuk mengingatkan kembali apa-apa yang telah secara rutin sebetulnya kita lakukan, tetapi kita kurang memaknainya. Saya kira tadi sudah cukup jelas. Jadi tidak ada lagi apa-apa di saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat berkah selalu Pak Ghazali. Salam bagus buat Ibu. Amin. Nuhun. Iya. Ustaz, sebelum ke pertanyaan langsung, ini ada pertanyaan yang menarik dari Dewi Soliha. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah surat Al-Ikhlas jadikan dalil untuk makna ikhlas? Jadi ikhlas itu tidak perlu disebut-sebut seperti surat Al-Ikhlas yang tidak disebutkan dalam tiap ayatnya, tidak ada kata ikhlas. Seperti itu, Ustaz. Bang Adi, persilakan, Ustaz. Ya, bagus sekali, ini menarik ya kajian ini. Ya. Hampir banyak yang mengkaji tentang tadabbur ini ya. Saking harus ikhlasnya, maka kata-kata ikhlas tidak ada di surat Al-Ikhlas. Dan ini cuma satu ayat, suatu surat di dalam Al-Quran yang nama surat itu tidak tercantum di dalam ayatnya. Ya. Nama-nama yang lain tentang surat-surat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu salah satu alasannya kenapa dinamai surat-surat ini. Karena kata-kata itu tercantum di dalam surat-surat tersebut. Tentang Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, semuanya ada di dalam ayat-ayatnya. Yang menarik adalah Al-Ikhlas, itu nama surat. Tetapi kata ikhlas ini tidak tercantum di dalam surat Al-Ikhlas. Coba Bapak Ibu dari awal sampai akhir kita menemukan kata ikhlas nggak dalam surat Al-Ikhlas? Itu tidak ada. Tidak ada kan, begitu ya. Salah satu ulama mengatakan saking kita harus ikhlasnya, ya, ketika beribadah kepada Allah, sampai-sampai kata-kata ikhlas pun tidak ada di surat Al-Ikhlas. Pertama itu. Namun yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ikhlas ini sangat berkaitan dengan kuatul akidah ilallah, kekuatan akidah kita, kehebatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas sebenarnya itu adalah meyakini Allah itu esa, tempat bergantung, ya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak meyakini bahwa ada yang sama, ada yang menyerupai dan lain sebagainya. Itu sebetulnya makna sesungguhnya dari kata ikhlas. Bagaimana kita betul-betul menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung, tempat bersandar, kan begitu Pak Dokter ya. Tidak ada yang kita ingin perlihatkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkandung dalam ayat-ayat ini. Itu kata para ulama ketika memberikan tahqiq komentar tentang kenapa kata-kata ikhlas tidak ada di surat Al-Ikhlas itu. Saking kita harus ikhlasnya, dan ayat 1 sampai terakhir di surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang makna ikhlas yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disederhanakan oleh para ulama, Bapak Ibu. Maka ikhlas itu adalah apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, hanya mencari ridho Allah, hanya ingin dicintai Allah, hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan hanya ingin dibanggai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kalimat-kalimat sederhana untuk mewakili makna ikhlas secara sederhana pada seperti itu. Ya. Nah ini salah satu komentar sebetulnya dari tahqiq para ulama kita terkait dengan hal itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya, baik Ustaz. Terima kasih jawabannya. Berikutnya mungkin Teh Dele. Silakan Teh Dele yang bertanya langsung raise hand. Silakan. Terima kasih Dr. Widi. Punten Pak Ustadz mau tanya. Kalau yang makhluk Allah yang bersiklus itu kan manusia ya. Kalau misalnya jin seperti malaikat itu apakah bersiklus juga? Mungkin pertanyaan bodoh ya. Terima kasih. Baik. Kalau kita melihat tentang makhluk Allah yang lain yang sering kita sebut dengan jin. Makanya manusia itu kan disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan bashar. Kenapa disebut bashar?
i'tibaron bidukhuri jildi, karena kelihatan wujudnya, ya. Maka disebut dengan bashar. Sementara ada makhluk Allah yang lain yang tak terlihat, maka disebut dengan jin. Jin itu kan liistitori adnadratil bashar, tersembunyi dari pandangan manusia. Makanya kalau jin sudah menampakkan, itu sudah bukan jin lagi, tapi namanya bungkeleka. Gitu ya. Maka sebetulnya agak diragukan, apakah benar jin itu bisa menampakkan wujud sesungguhnya, kan? Karena maknanya jin, listitori an-nadrotil basar, tersembunyi dan tidak nampak di pandangan manusia. Maka bukan disebut jin kalau dia menampakkan wujud di dalam pandangan kita itu. Ini Ustaz, itu ada banyak kasus yang bisa melihat, kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi sudah masuk ke masalah indigo dan lain-lain. Sebagian ulama mengatakan misalnya, apa yang ditampakkan oleh makhluk itu bukan wujud yang sesungguhnya. Kan begitu. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, mereka bisa berupa ular, kan? Bisa berupa hewan yang lain, kan? Dan lain sebagainya itu. Jadi tidak menampakkan wujud asli. Sebagaimana yang Nabi informasikan dalam beberapa hadis, kan? Mereka nanti bisa berupa ular, bisa berupa binatang, dan lain sebagainya itu. Nah itu. Nah prosesnya, apakah mereka juga siklusnya sama seperti kita? Kalau kita melihat alam semesta ini prosesnya sama seperti itu, walaupun mereka punya keistimewaan, ya. Mereka adalah orang-orang yang ditangguhkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Yang ditangguhkan itu. Artinya ditangguhkan ini usianya mereka panjang, kan? Begitu. Sampai nanti hatta yub'atsil yaumik, sampai nanti dibangkitkan di hari mereka itu panjang usianya. Itu salah satu keistimewaan. Apakah siklusnya sama? Kalau kita berdasarkan hadis ini sama, mereka berkembang biak dan lain sebagainya, kan begitu ya, seperti itu. Kecuali mungkin makhluk-makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diantaranya malaikat, kan begitu ya, Dr. Dele ya. Tetapi untuk merujuk ke bahasan ini memang butuh banyak sandaran dalil ya. Karena kalau berbicara masalah gaib itu tidak bisa menggunakan akliyah. Harus betul-betul murni wahyu dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini panduan bagi siapapun yang ingin berbicara masalah hal yang gaib, itu jangan menggunakan banyak dalil-dalil akliyah, tetapi harus betul-betul nakliyah, betul-betul bersumber dari wahyu yang datang dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk jawaban dari Dr. Dele segitu dulu Pak Bu Dokter ya. Karena kita sudah berbicara masalah hal-hal yang gaib. Ini harus betul-betul menggunakan nakliyah bukan akliyah. Dan hari ini sebetulnya bahasan-bahasan kita betul-betul ayat-ayat kauniyah. Yaitu ayat-ayat yang berdalilkan akliyah ya. Nalar kita tentang alam semesta ini yang akan mengantarkan kita kepada sebuah kesimpulan perawat alam semesta ini satu. Andaikan banyak Tuhan, Pak Dokter, maka kehidupan ini akan terjadi tetapi tidak berharmonisasi. Malah mungkin akan rusak, kan? Karena setiap Tuhan punya kepentingan masing-masing, kan begitu Pak Dokter Dele ya? Punya keinginan masing-masing, punya layout alam semesta masing-masing, yang pada akhirnya tidak akan mengantarkan kepada keindahan, harmonisasi, simfonisasi, tapi mungkin akan terjadi sebuah kehancuran. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Andaikan ada banyak Tuhan, ada dua Tuhan, maka alam semesta akan hancur. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya. Sementara seperti itu dulu Dr. Dele ya. Syukron Pak Ustadz. Apa Bu Dokter, sehat berkah selalu. Ya. Cuman jin itu kan minta kepada Allah untuk diumurkan panjang saja. Betul. Mereka Allah ditangguhkan itu. Iya. Baik, Bapak Ibu. Berikutnya Bu Yuniarti yang sudah raisen, dipersilakan. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih Dr. Edi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Yuniarti sebentar ya. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah. Qad yatana kahul insu wal jinnu wa yuladu bainahuma waladun. Wahada katsirun ma'ruf. Begitu ya. Jadi mereka juga nikah ya, mereka juga punya anak, dan ini adalah sebuah kata Ibnu Taimiyah,
Kasil ma'ruf, sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Nah, ini salah satunya Bu Dr. Dele ya. Terkait dengan pertanyaan tadi. Di sini juga kalau kita lihat dzurriyyatus syaiton wa tariquhu husuluha gitu ya. Nah ini asyaiton yalid nah ini kita lihat anal muakkad anna syaiton dzurriyyah faqad waradat nususul katsirah tu'akkidu dzalik, bahwa setan juga beranak cucu, dan ini juga disampaikan oleh banyak dalil di dalam di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bu Dokter ya untuk untuk pertanyaan singkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Silakan Bu Silakan Ibu Yunarti. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Yun itu mau bertanya sama Pak Ustadz. Kan manusia itu kan ada dari kuat, melemah, terus menghilang. Nah itu Bu Yun itu menyadari ya waktu kita masih muda, ibadahnya kurang, terus ya kurang, kadang-kadang kita kurang gerak juga gitu Ustadz. Ya ibadahnya kurang karena kesibukan di dunia, terlalu asik dengan dunia, jadi akhirat itu kita bukan melupakan ya, di nomor 2 kan gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana ya Pak Ustadz jejak orang ini? Karena sayang sekali kan kalau ya gitu ilmu kita gitu dengan keadaan gitu ya Pak Ustadz. Harusnya bagaimana Pak Ustadz? Jadi memang salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang alim bi umuri dunia, al-jahil bi umuril akhirah. Salah satu manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah al-alim bi umuri dunia. Dia paham tentang ilmu dunia, tetapi jahil bi umuril akhirah. Tetapi dia sangat bodoh dengan urusan-urusan akhirat. Orang seperti ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah membenci orang yang alim urusan dunia tapi jahil urusan akhirat? Kenapa menjadi hamba yang dibenci? Kata sebagian ahli syarah hadis, seakan-akan karena dia meyakini bahwa justru yang penting dalam hidup itu dia itu dunia, bukan akhirat begitu. Betapa menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu dunia, tetapi sampai tidak punya waktu untuk belajar memahami ilmu agamanya. Bagaimana cara sholat yang benar, ya, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara saum yang benar, bagaimana cara, kalau dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk belajar ini, itulah salah satu letak kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orang seperti ini seakan-akan dunia lebih penting daripada akhirat. Maka Ibu dan Bapak sekalian, sangat bagus kita memahami dan menguasai ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia, karena ini juga bagian dari ibadah kita kepada Allah. Tapi kita juga jangan jahil terhadap masalah-masalah urusan-urusan akhirat. Ya, bagaimana cara sholat yang benar, beriman yang benar kepada Allah, itu jangan jahil, jangan bodoh. Kenapa? Karena pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, tempat berpulang kita nanti itu adalah akhirat, kan begitu ya. Itu penting dalam kehidupan seorang mukmin yang harus dia pelajari seluruh keilmuannya gitu. Nah, begitu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk jawaban Ibu Yuniarti ini, bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang memang harus kita ingatkan, ya, terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa masalah kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslim yang baik adalah melengkapi ibadah kita untuk urusan dunia dengan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya kerja itu ibadah, belajar itu ibadah, mencari nafkah itu ibadah, ya kan? Lengkapi dengan ibadah-ibadah yang lain, sholatnya berjamaah tepat waktu, ya. Kemudian tilawahnya tidak terbelangkalai, kemudian belajar agamanya pun punya waktu. Itu lengkap semuanya. Jangan atas nama kerja itu ibadah, tetapi membelantakan ibadah-ibadah yang lain, Bu Yuniarti, ya, sholatnya berantakan gara-gara kerja gitu ya. Tilawah, cari ilmu agama, tidak punya waktu gara-gara kesibukan dunia. Itu hal yang tidak baik dalam kehidupan seorang mukmin. Maka yang terbaik kata Imam
Said Qutb adalah seorang mukmin itu memaksimalkan urusan dunianya untuk kepentingan akhiratnya, kan begitu. Pada akhirnya ya disimpulkan oleh ulama-ulama kita seperti itu. Itu mungkin Ibu Yuniarti ya. Na'am wallahu a'lam bishawab. Iya. Pak Dokter sudah Makasih. jam 5:30, 5:30 ya. Siap. Tadi ada yang reset satu lagi, Ustaz. Pak Boleh? Raga, Pak Bimantara, ada yang tadi reset. Pak Raga ya, mangga silakan Pak Raga. Oh, iya, izin Pak. Assalamualaikum. Aduh, Masya Allah Pak Raga. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah. Enggak, Masya Ustaz, saya Allah. kepikiran saja tadi statement Ustadz yang mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas adalah satu-satunya surat yang tidak dicantumkan dalam ayat. Saya baca-baca Al-Fatihah berulang kali, nggak ada Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Al-Fatihah gimana, Tat? Nah, itu tadi saya ngechat itu sih. Itu Aduh, Tat, Masya Allah, ya. kepanasaran itu aja. Betul ya. Al-Fatihah ini punya banyak nama ya di dalam. Jadi nama Al-Fatihah ini ada 25 kan? Ada 25 nama. Dan semuanya adalah tawakuf dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 25 nama ini kan? Ya, Tapi yang paling terkenal 3 Pak Raga ya. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Ummul Qura, yang ketiga Sab'ul Mathani ya. Nah, Sab'ul Mathani ini kenapa disebut Sab'ul Mathani? Karena dia terulang-ulang ya. Surat yang harus kita ulang-ulang setiap hari begitu. Kalau Al-Fatihahnya memang kita tidak temukan di dalamnya, tapi nama-nama 25 ini kan ada ya di dalamnya. Misalnya dia disebut dengan surat Alhamdu kan begitu. Itu kan ada begitu ya. Nah begitu Pak Raga ya. Jadi memang ini ada 25 nama, semuanya itu adalah tawakuf dari Rasulullah. Cuma sayangnya kita hanya satu nama yang tahu, yaitu Al-Fatihah. Gitu ya Pak Raga ya. Dan Al-Fatihah sendiri maknanya adalah pembuka ya, dan ayat ini maknanya memang membuka surat gitu. Tapi beberapa nama yang lain itu tercantum namanya di dalam ayat-ayat di dalamnya, kan begitu ya Pak Raga. Ini sebetulnya memang menarik ya apa yang disampaikan tadi terkait dengan Al-Ikhlas ya. Betul, karena Al-Ikhlas ini satu surat yang tidak kita temukan di dalam ini. Tapi kalau Al-Fatihah beberapa nama yang lain itu ada di dalam, tercantum di dalam ayat-ayatnya, seperti itu ya Pak Raga ya. Salam baktos Pak Raga buat semuanya. Ini kita baru pulang umroh kemarin ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Salam baktos. Iya, baik Ustaz, terima kasih. Sebelum menutup Ustaz, ini saya menyapa dulu, ada Ibu Nike, Ibu Prof. Hergarna. Assalamualaikum Bu Nike. Pada hadir ya. Insya Allah, salam baktos Kak Prof. Heri. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, saudara-saudara. Masya Allah, Ibu sehat selalu Bu Prof. Salam baktos buat semuanya. Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah. Senang sekali Ustaz, ini banyak guru-guru kita hadir di sore hari ini. Ini kalau kajian begitu makin gempur Pak Dokter. Sami Ustaz. Ini kayak sidang terbuka ya di kampus ya. Iya, Insya Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan. Amin. Prof. Heri, damang Prof. Alhamdulillah. Prof. Heri, jazakumullah Prof, hadiahnya kemarin dari Ibu. Satu lumayan. Mudah-mudahan insya Allah Allah ganti dengan berkah dunia akhirat insya Allah Prof. Amin. Amin. Jazakallah khair. Baik, Prof, Bapak Ibu sekalian, sebelum akhiri, Prof Dedi, maaf, tadi Prof Dedi, Prof Dedi, Ustaz Dedi akan menyampaikan mengenai samari dari kajian sore hari ini, dilanjutkan dengan doa. Dipersilakan Ustaz. Baik Ibu dan Bapak, sahabat surga rahimani wa rahimakumullah, guru-guru tercinta. Hari ini baru muqaddimah terkait dengan Allah Al-Ahad, nanti lanjutan Al-Ahad 2 Pak Dokter ya, yang akan kita gabungkan dengan Allah Al-Wahid yang terulang di dalam Al-Quran di 20 ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana cara memahami Al-Ahad dan Al-Wahid, nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Hari ini hanya membahas tentang dalil-dalil
ayat-ayat kauniyah saja terkait dengan pencipta alam semesta ini adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di pertemuan kedua kita dalamkan pemahaman kita tentang Al-Ahad dan Al-Wahid ya, yang Allah sampaikan dua-duanya nama ini di dalam Al-Quran beserta apa yang terkandung dalam nama ini sampai dijadikan kalimat oleh Bilal ketika disiksa ya. Dia hanya mengatakan ahad, ahad, ahad begitu. Ini ada apa di makna ahad ini ya dalam kehidupan seorang mukmin. Nanti akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di salah satu kesibukan terbaik sepanjang Ramadan adalah kasratul doa, memperbanyak doa. Mari kita sejenak untuk melangitkan doa-doa terbaik di pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah yang Maha Baik mengabulkan doa-doa terbaik kita dengan pengabulan terbaik. Mari Bapak Ibu kita awali mengucap kalimat hamdalah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Nabi ajarkan di hadis sahih ya ketika kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, kami semua mohon kepadamu, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dan terindah sepanjang hidup kami. Ramadan yang bisa membersihkan semua dosa-dosa kami dan menghapus segala kealfaan, kesalahan, dan kehilafan kami. Ramadan yang bisa mengabulkan hajat, permintaan, dan doa-doa kami. Ramadan yang semakin mengistiqomahkan kami dalam ketaatan, Ramadan yang semakin menumbuhkan kami menjadi pribadi yang semakin kau inginkan. Bahkan mudah-mudahan Ramadan yang sedang kami nikmati segala keindahannya ini menjadi Ramadan yang menumbuhkan kami menjadi pribadi yang semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat mencintaimu, semakin lezat ibadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa menikmati jamuan-jamuan spesial yang terhampar indah sepanjang bulan Ramadan ini, sehingga kami memantaskan diri untuk menjadi hamba-Mu yang layak Engkau berikan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah dengan bimunasabat bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Engkau yang Maha mengampuni dosa-dosa kami di bulan ini, Engkau ampuni semua kesalahan dan kehilafan kami, menerima semua amal ibadah kami, dan mengantarkan kami menjadi hamba yang layak mendapatkan la'allakum tattaqun. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbalan. Rabbana taqabbal siyamana, Rabbana taqabbal qiyamana, Rabbana taqabbal tilawatana wa qul a'malina fi syahri Ramadan. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.